Shalom saudaraku, merupakan sebuah sukacita di pagi ini ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang 48, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunyanya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Demikianlah pembacaan Alkitab. Beberapa waktu yang lalu muncul aplikasi FaceApp yang dapat mengubah wajah menjadi tua. Rupanya aplikasi ini menarik minat banyak orang. Sekalipun memang ada beberapa pihak tertentu yang merasa tidak menyukai FaceApp ini. Namun pada dasarnya, karena manusia memiliki sifat ingin tahu, maka aplikasi ini menjadi trending. Menjadi tua adalah hal yang wajar, dan itu adalah pasti. Bahkan kalau kita membaca kisah dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat 1-14, di sini menceritakan bagaimana Yakub yang menjadi tua. Seiring dengan usia yang semakin tua, ada hal-hal yang pastinya juga dialami. Dalam bacaan tadi dikisahkan bagaimana Yakub mulai menjadi sakit. Kemudian ketika ia harus duduk, ia harus mengumpulkan segenap kekuatannya agar bisa duduk. Dan hal yang ketiga, gambaran keterbatasan itu terlihat ketika mata Yakub mulai rabun. Bapak ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, menarik apa yang dilakukan oleh Yakub, di mana ia pertama mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa ia bisa bertemu dengan Yusuf lagi, bahkan bisa melihat keturunan Yusuf, Efraim dan Manasye. Dan selain itu, ia bangun, duduk, dan kemudian memberkati keturunan Yusuf setelah ia menceritakan bagaimana perjanjian Allah dahulu dinyatakan di dalam kehidupannya. Sebuah keyakinan yang kuat, yang teguh,
yang membuat ia meyakini bahwa hidupnya yang diberkati dan janji Allah dinyatakan, itu juga menjadi bagian dalam kehidupan anak dan cucunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik yang perlu kita renungkan bersama dalam kisah Yakub ini. Yang pertama, mendapatkan usia yang panjang adalah anugerah. Namun semua orang harus menyadari bahwa semakin bertambah usia, kelemahan dan keterbatasan secara fisik menjadi bagian dalam setiap orang. Artinya, jika hari ini kita masih kuat, maka lakukanlah sesuatu. Lakukanlah hal yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa semakin bertambah usia, semakin terbatas kita akhirnya dalam melakukan banyak hal. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan lirik sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu yang ditulis oleh seorang almarhum Pendeta Wilhelmus Latumahina, di mana ia merasakan bagaimana hidup itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan. Dalam sebuah kalimat yang saya kutip, ia menyatakan bahwa ada tenggang waktu yang Tuhan beri buat kita. Artinya, ada batasnya. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, tidak selamanya kita hidup berdaya dan berjaya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, yang kita bisa lihat dari kisah ini, dikisahkan bagaimana Yakub memberkati Yusuf dan anak-anaknya. Orang tua adalah gambaran wakil Allah di dunia. Hari ini kita diingatkan kembali jika kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita diberkati dan kita mau merasakan kebahagiaan, maka pakailah ucapan dan doa kita menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Karena melalui kehidupan orang tua, berkat Allah dinyatakan. Di sisi lain, bagi orang muda diingatkan juga bahwa orang tua yang tidak berdaya sekalipun, mereka tetap memiliki kemampuan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat Allah dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Karena itu bagi orang muda, bersukacita dan bersyukurlah ketika kita masih diberikan kesempatan untuk melihat, untuk merawat dan melayani orang tua kita. Dengan demikian, marilah kita melakukan apa yang menjadi peran kita masing-masing, sehingga baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai orang muda, bersama-sama kita boleh merasakan dan mengalami karya Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap kesempatan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk memanfaatkan hidup kami dengan sebaik-baiknya, baik kami yang sudah lanjut usia, bahkan kami yang masih muda, agar hidup kami yang diberkati ini dapat menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.